Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan materi potensi kemaritiman Indonesia. Pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari adalah 1. Mendeskripsikan kondisi perikanan di Indonesia. 2. Memberi contoh fungsi ekonomis hutan mangrove. 3. Menyebutkan persebaran hutan mangrove di Indonesia. 4. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan terumbu karang. 5. Membedakan manfaat terumbu karang secara ekologi, ekonomi, dan sosial. Perhatikan wacana berikut. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Laut Indonesia memiliki 28.000 spesies flora dan 350.000 spesies fauna, serta 110.000 mikroba. A. Perikanan. Laut Indonesia memiliki angka laut potensi sebesar 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Kekayaan laut kita yang berupa ikan banyak diambil oleh nelayan dari negara lain berupa praktik pencurian ikan atau illegal fishing. Ada beberapa wilayah perairan Indonesia yang rawan dengan kegiatan illegal fishing. Di antaranya adalah Laut Arafuru di Papua yang terletak di bagian timur perairan Indonesia. B. Hutan mangrove. Kekayaan laut Indonesia juga berada di wilayah pesisir berupa hutan mangrove, rumput laut, padang lamun, dan terumbu karang. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia ada dua, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomi. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat atau tempat tinggal hewan laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak, serta melindungi pantai dari abrasi air laut. Fungsi ekonomi hutan mangrove berupa nilai ekonomi dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya, penduduk memanfaatkan kayu sebagai bahan bakar atau bahan pembuat arang. Kayu bakau juga dapat dijadikan sebagai bahan pembuat kertas. Hutan mangrove juga dihuni oleh beragam jenis fauna yang bernilai ekonomis seperti udang dan jenis ikan lainnya. Luas hutan mangrove Indonesia mencapai sekitar 3 juta hektar. Berikut adalah peta persebaran hutan mangrove di Indonesia. Hutan mangrove tersebar di pesisir sebelah barat Pulau Sumatera, beberapa bagian utara Pulau Jawa, banyak pesisir Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan pesisir sebelah selatan Papua. C. Terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral, yaitu binatang yang menghasilkan kapur untuk terasa bumi. Jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral tersebut akan membentuk karang. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer persegi atau setara dengan
terhadap pertumbuhan terumbu karang. Manfaat terumbu karang secara ekologi adalah sebagai habitat dan sumber makanan makhluk hidup di laut. Manfaat secara ekonomi adalah sebagai sumber dan bahan dasar kosmetik, objek wisata, dan mata pencaharian. Sedangkan manfaat sosial terumbu karang adalah penunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta wahana rekreasi masyarakat. Demikian penjelasan materi Ibu tentang potensi kemaritiman Indonesia. Semoga kalian sebagai generasi penerus bangsa selalu mencintai lingkungan sekitar. So, jaga dan lestarikan sumber daya alam kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.